Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat siang ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembira sekali hari ini kita berjumpa setelah beberapa lama mungkin saya tidak tampil di daring ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ya. Pertemuan hari ini sebenarnya ada 3 materi yang sebenarnya sudah saya siapkan dari pertemuan 10, 11, dan hari ini ke-12 ya, begitu ya. Untuk beberapa materi mungkin sedikit saya singgung. Ya, pertemuan 10, 11, 12, bahkan pertemuan ke-13 sudah saya cicil untuk saya upload karena beberapa memang harus butuh persiapan instalasi aplikasi untuk praktek desain formulir ya. Nah, tapi hari ini saya akan melanjutkan dulu konsep untuk membuat desain formulir. Setelah pertemuan ke-9 saya sudah memperkenalkan beberapa elemen pembuatan formulir seperti combo box, text box, kemudian button gitu ya, kemudian option dan seterusnya. Nah, nanti bagaimana implementasinya ke formulir elektronik, nah, itu nanti kita akan integrasikan dengan beberapa aplikasi software yang nanti sudah akan saya kenalkan hari ini. Nah, hari ini coba kita sedikit bahas mengenai prototype dulu. Jadi kalau kita secara teori mungkin nanti teman-teman kalau mau mengambil penelitian mengenai desain formulir elektronik karena sekarang lagi ngetren gitu ya. RME itu sekarang lagi ngetren dan kemungkinan besar 5-10 tahun yang akan datang atau 5 tahun yang akan datang mungkin rekam medis kertas itu akan sangat tergeser gitu, akan tergeser betul dengan rekam medis elektronik. Meskipun beberapa ya ini nanti mungkin belum saya tampilkan mungkin di materi terakhir saja di pertemuan 14 mungkin saya akan tampilkan mungkin ada beberapa dokumen yang memang tidak bisa digantikan secara elektronik. Misalnya di perundang-undangan negara kita untuk akta notaris ya sertifikat tanah dan seterusnya itu tidak bisa dielektronikkan, harus tinta basah. Nah, sementara untuk rekam medis elektronik perundang-undangan sudah cukup banyak. Jadi kemungkinan bahwa perubahan dan regulasi mengenai rekam medis elektronik atau formulir elektronik dalam hal ini kita akan mendesainnya itu kemungkinan akan terjadi sebuah perubahan yang sangat besar di 5 tahun yang akan datang mungkin akan sangat terjadi gitu ya. Karena isu-isu rekam medis elektronik itu sudah sangat masif gitu ya. Nah, untuk itu kita akan kenal dulu mungkin bagaimana ya mungkin nanti kalau teman-teman melakukan penelitian mengenai prototype ya, prototype desain formulir X gitu misalnya begitu. Nah, kita akan coba lihat-lihat dulu apa itu yang disebut dengan prototype. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh mengenai prototype, mengenai implementasi pembuatan formulir elektronik, mestinya kita harus mengerti dulu. Jadi ketika seorang desainer ya, seorang programmer akan membuat ya seorang IT rumah sakit akan membuat formulir elektronik itu pasti akan mengikuti desain awal dulu. Desainnya seperti apa ya. Nah, kita berharap yang membuat desain itu adalah teman-teman rekam medis atau komite medik yang memang di situ karena desain formulir ini tidak hanya sekedar bagaimana kita menyajikan formulir, tetapi bagaimana isi formulir. Padahal kalau kita lihat siapa yang menggunakan formulir itu kan dokter. Siapa yang mengerti isi formulir, kebutuhan formulir itu juga dokter atau pengguna. Dalam hal ini bisa perawat, bisa dokter, bisa bidan. Sementara teman-teman rekam medis mungkin hanya memanfaatkan datanya dan memfasilitasi formulirnya gitu ya. Jadi tata letak layout itu pun barangkali juga akan dikomunikasikan dengan para dokter, para bidan ya dan perawat sebagai pengguna end usernya ya, pengguna akhirnya gitu ya. End usernya kan mereka. Jadi mestinya ada komunikasi di sana. Jadi kita tidak sekedar bagaimana mendesain formulir di atas layar komputer, tetapi item datanya sebenarnya kembali kepada pengguna gitu ya. Jadi tidak lepas dari itu. Cuman di perkuliahan kita ini nanti kita anggap formulir kertas itu sudah dibakukan gitu ya. Misalnya kita punya formulir
lakukan. Nah, bagaimana formulir kertas itu bisa kita migrasi atau kita bisa konversi, bagaimana mengkonversi formulir kertas menjadi formulir elektronik. Komponennya apa saja, elemen formulirnya apa saja. Nah, itu yang akan kita bahas mungkin di perkuliahan kita selama ini gitu ya. Nah, jadi kita nanti tidak jauh dari itu. Meskipun sebenarnya untuk mendesain formulir saya sampaikan bahwa prototipe desain formulir itu mestinya ada kesepakatan antara dokter, perawat, bidan, atau dalam hal ini end user-nya, penggunanya. Kemudian nanti yang akan memfasilitasi pengguna-pengguna itu adalah IT dan orang rekam medis. Saya pikir begitu. Ya, job desk-nya begitu gitu ya. Kalau itu sudah di-create, di-develop oleh siapa? Dibuat oleh seorang rekam medis, nah orang IT tinggal ngikutin saja sebenarnya prototipenya. Jadi dalam hal ini sebaiknya ada desain dulu, desain awal dalam bentuk apa? Prototype. Ya, dalam bentuk prototype yang nanti akan digunakan oleh user. Nah, secara ini singkat saja ya untuk teori ini, karena di pertemuan 12 ini sebenarnya saya nggak akan menyampaikan ini, cuman karena materi ini belum saya sampaikan, saya sedikit singgung saja. Nanti kita fokus pada nomor 3, yaitu mock-up. Ya, mock-up ini ya. Mock-up, sorry. Jadi dalam pembuatan prototipe sistem aplikasi, nanti ada beberapa cara ya. Ada yang membuat sketching, ya. Membuat sketching itu berarti membuatnya dengan di atas kertas gitu, diorek-orek begitu. Setelah itu diberikan kepada siapa? Kepada programmer misalnya begitu. Mas, nanti tolong dibuatkan desainnya seperti ini formulirnya. Jangan yang kayak kemarin Mas begitu. Nah, ada pengubahan itu menggunakan sketching. Nah, kemudian bisa menggunakan wireframing. Nah, wireframing itu lebih di atasnya ya, lebih di atasnya lagi. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu yang menggunakan mockup. Sudah saya siapkan software mockup-nya di pertemuan ke berapa itu ya? Di materi pertemuan ke hari ini. Di hari ini itu ada di situ, nanti ada aplikasi mockup-nya bisa kita download. Nah, kita download mockup, yaitu ini lebih modern lagi. Jadi nanti isinya mengenai ya desain visual secara elektronik betul gitu. Nanti saya contohkan hari ini. Kemudian tahap berikutnya adalah prototype gitu ya. Dari mockup itu kemudian dibuat dengan membuat contoh nyata. Jadi prototype itu contoh nyata. Nanti kalau diklik tanggal lahir, misalnya tanggal lahir betul ya, diklik item data tanggal lahir, nanti umur pasien itu otomatis akan akan terhitung sendiri misalnya begitu. Kemudian misalnya hari perkiraan mens terakhir HPMT gitu diisi ya, misalnya formulir kesehatan ibu dan anak, mens terakhir tanggal berapa, kemudian nanti HPL-nya, tanggal HPL-nya akan keluar sendiri gitu ya. Misal itu sudah model prototype. Jadi contoh nyata yang nanti bisa didemonstrasikan ke siapa? Ke pengguna. Nah, itu yang model-model prototype. Jadi itu lebih meningkat ya dari angka 1, 2, 3, 4 dan 5 itu tahapan pembuatannya itu lebih meningkat. Nah, nanti kita fokus dulu ke 3. Jadi saya berharap teman-teman bisa membuat desain formulir elektroniknya menggunakan mockup dulu. Jadi menggunakan gambar-gambar visual yang nanti sudah disediakan dalam software. Setelah itu hasil mockup nanti teman-teman buat dalam bentuk prototype dan development gitu. Nanti bahasa programnya teman-teman nggak usah takut harus menggunakan bahasa PHP, itu nggak usah, nanti tinggal klik semuanya formulir sudah otomatis jadi. 5 menit jadi formulirnya. Gitu ya. Nanti saya contohkan di pertemuan berikutnya, softwarenya sudah saya sediakan semuanya di online. Nah, jadi karena prototype ini merupakan pengembangan sistem yang nanti bentuknya itu bisa langsung dievaluasi oleh pengguna, sehingga ini mestinya menjadi target akhir dari rancangan desain formulir yang nanti kita buat. Nah, ini ya. Jadi tujuan prototype itu sebenarnya di sini. Jadi ada evaluasi,
Karena ini sudah sampai contoh gitu ya, prototipe. Misalnya membuat prototipe handphone, prototipe mobil listrik misalnya, itu sudah contoh nyata gitu ya. Kalau ada kekurangan diperbaiki dulu sebelum dijual ke pasar gitu ya. Sebelum digunakan itu ada prototipenya. Jadi tujuannya seperti itu tuh sebenarnya. Tapi untuk sampai ke prototipe mestinya dimulai dari analisis, fokus mungkin ada komunikasi dengan pengguna, kemudian terbentuklah sebuah desain awal dengan menggunakan mock-up tadi atau sketsa, silahkan dipilih yang mana gitu ya. Sketsa boleh diorek-orek aja pakai kertas gitu ya. Setelah itu sampai ke prototipe dan pengembangan. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk materi yang ini. Yang lain saya pikir tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini contoh misalnya yang model sketsa itu kan seperti ini ya. Nah, ini yang sebelah kanan itu bisa dijadikan sebagai prototipenya. Kira-kira nanti seperti ini Pak hasil akhirnya gitu ya. Jadi menggunakan sketsa dengan contoh seperti ini nanti diberikan ke programmer. Programmer akan tahu nanti tampilnya di sebelah di sini dokumen rekam medisnya gitu, preview atau bagaimana. Nah itu terserah itu nanti teman-teman yang akan mengembangkan formulir rekam medis. Nah, jadi seperti itu. Termasuk penataan apa ini? Penataan text. Ada kalau di komputer itu ada margin, paper size, paper size, layout. Nah ini bisa saja teman-teman adopsi sebagai apa nanti halaman formulir ketika apa? Atau grouping data ya. Grouping data sebagaimana aspek formulir secara manual gitu ya. Ada namanya apa? Ada grouping data, misalnya di bagian margin itu kita jadikan sebagai identitas pasien, kemudian sebelah kanannya penanggung jawab pasien, sebelah kanannya histori apalagi gitu ya. Nah ini bisa menjadi dashboardnya pasien sendiri. Jadi dikelompokkan berdasarkan pixnya, sehingga akan lebih efisien. Layar komputer kita itu kan sangat terbatas, dengan menggunakan model pix ini nanti akan sangat membantu pengelolaan layar yang sempit tetapi bisa sangat optimal untuk desain formulirnya. Karena kalau kita jiplak 100% plek gitu ya, seperti desain formulir kertas, ya kita nggak akan muat itu, layar komputer kita nggak akan muat, maka harus dimodifikasi dengan sedemikian hingga. Nah ini teman-teman untuk sedikit materi mengenai prototipe ya. Sekarang saya singgung mengenai konsep berikutnya, yaitu mengenai teknik pembuatan form. Nah, di teknik pembuatan form ini sebenarnya kita mempelajari bagaimana sebenarnya formulir elektronik itu bekerja. Nah, formulir elektronik itu nanti kita bekerja itu seperti apa? Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi formulir yang nanti kita buat secara elektronik itu akan masuk ke database, ya, akan masuk ke database gitu ya, ke data server gitu ya. Jadi formulir yang nanti yang kita kan kita di mata kuliah ini kan di formnya. Tapi perancangan form ini harus betul-betul mempertimbangkan nanti elemen datanya harus bisa tersimpan ya. Misalnya nomor RM yang diisi harus bisa tersimpan kemana? Ke server, ke database server. Satu saat ingin diambil datanya harus bisa tampil gitu ya. Itu harus ada begitu. Nah, pada saat entry data, misalnya begitu, pada saat entry data ada proses verifikasi. Ya, misalnya tanggal lahir 2 hari yang lalu, misalnya tanggal 9 November. Kemudian pekerjaan PNS. Nah, itu mestinya ada proses verifikasi. Masa 2 hari sudah pekerjaannya PNS. Kalau terjadi kesalahan itu, mestinya formulir kita harus bisa memberikan warning gitu ya. Sebagai formulir yang cerdas gitu. Jangan sekedar ada formulir elektronik tetapi data-datanya tidak terverifikasi, itu tidak bisa. Jadi kita harus mengenal betul bagaimana rancangan formulir kita ini nanti memang harus dimanfaatkan datanya dengan valid ya, dengan benar. Datanya memang harus benar dan valid. Nah, jadi konsepnya seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di mata kuliah kita desain formulir ini nanti disiplin ilmunya nanti juga akan menggunakan mata kuliah basis data ya, yang sudah mungkin dipelajari dengan Pak Sri Mulyono di PHP MyAdmin atau di MySQL-nya, udah masuk MySQL mestinya ya.
Nanti rancangan MySQL-nya itu, rancangan database-nya atau tabel-tabel di database itu nanti teman-teman gunakan untuk dasar pembuatan formulir yang nanti tinggal klik udah selesai. Nanti saya contohkan di pertemuan ke-13 ya, minggu depan. Hari ini mock up dulu. Hari ini mock up untuk prototype dulu. Oke. Nah seperti ini sebenarnya. Jadi kalau kita membuat formulir elektronik sebenarnya kalau basisnya adalah menggunakan web base HTML gitu, maka kita perlu mengetahui beberapa tag, misalnya form ke form itu berarti formulir ya. Form ke form itu formulir. Method itu berkaitan dengan setelah diklik submit metodenya apa, post, get atau apa gitu ya. Nah di situ. Tapi nanti teman-teman nggak usah mempelajari metodenya apa, actionnya apa, name-nya apa. Udah itu semuanya nanti saya sediakan dalam bentuk tool software yang teman-teman bisa langsung gunakan tanpa harus berpikir bagaimana membuat tag-tag ini. Ya, yang penting teman-teman itu paham elemen data yang digunakan apa. Misalnya nomor RM itu text box, jenis kelamin jangan text box. Kalau text box nanti nggak valid. Kan text box itu bisa ditulis laki-laki, perempuan, pria, wanita, kemudian apa lagi? Female, male misalnya begitu. Nah, itu kan kalau text box begitu. Maka harus kita sediakan kalau jenis kelamin ya, misalnya elemen atau elemen komponennya atau kontrol formnya adalah misalnya combo box ya, drop down atau apa namanya? option button yang model lingkaran. Nah, seperti itu nanti kita teman-teman harus memastikan itu semuanya benar. Gitu. Kalau sudah seperti itu, nanti kita tinggal bisa query di aplikasi yang sudah saya sediakan, nanti sudah jadi. Jadi teman-teman nggak usah bingung mengenai tag, method, action, name itu nggak usah. Tapi nanti akan saya kenalkan juga bagaimana sebenarnya bahasa PHP, bahasa HTML yang memang digunakan untuk membuat ini. Tapi sekarang itu teknologi sudah sangat canggih ya, jadi semuanya sudah berbasis framework. Jadi tidak harus seorang programmer sebenarnya bisa membuat formulir elektronik, karena seperti misalnya apa Google Form. Google Form itu nggak perlu mengenal seorang programmer, tapi dia bisa membuat formulir elektronik gitu. Dulu belum ada gitu. Dulu kalau ingin membuat formulir elektronik ya harus menggunakan tag seperti ini. Ya, menggunakan tag form ya, metodenya apa, actionnya apa, nama formulirnya apa, name-nya apa, itu harus kemudian belum atribut-atributnya. Ya, nomor RM, nama pasien, alamat, itu atribut-atributnya, belum menentukan itu. Nah, itu sangat ini sekali ya. Sangat kompleks sekali untuk pembuatan formulir elektronik itu. Tapi nanti tidak usah khawatir, sudah saya sediakan aplikasinya. Nah, ini contoh. Ketika nanti membuat formulir elektronik sebenarnya struktur secara elektroniknya seperti ini. Tapi lagi-lagi saya sampaikan, ini nanti kita tidak mempelajari sampai di dalam ini, karena ini nanti dibuat secara otomatis oleh aplikasi yang sudah saya buat, gitu ya. Ya, nggak usah ini nanti. Tapi kita sedikit kenal lah, gitu ya. Jadi form ke form itu berarti satu bagian form, gitu. Artinya di dalam ketika nanti di dalamnya ada elemen-elemen, misalnya nomor RM, nama pasien, tanggal lahir, agama, dan seterusnya, nah itu masuknya ke elemen-elemen. Metode itu ada get dan post, action itu URL. URL itu misalnya action simpan, gitu ya. Action delete, misalnya action apalah gitu ya, action update gitu ya. Artinya kalau action simpan berarti nanti ketika formulir diklik, dia akan melakukan action, apa itu, simpan. Perintahnya apa? Perintahnya seperti yang dipelajari dengan Pak Sri Mulyono, bahasa DML, gitu ya, data manipulation language, insert into apa, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, ini juga tadi penjelasannya mengenai metode, action dan seterusnya, masuknya kemana. Nah, secara respon seperti ini. Jadi secara respon seperti ini, nanti itu kita di paling bawah ya di browser. Karena kita nanti mempelajari, kita praktek desain formulirnya tidak menggunakan Visual Basic atau aplikasi berbasis desktop atau Android. Kita nggak menggunakan Android juga ya, karena kalau Android
Kalau formulir nanti berbasis Android atau smartphone, itu butuh resource yang besar. Komputer kita minimal harus Core i5 dengan Core i5 generasi, paling enggak generasi 8 lah kalau pengen cepat ya. Dengan memori paling enggak 8. Kalau hanya komputer-komputer yang sering kita pakai untuk kuliah, notebook itu enggak jalan itu ya. Udah itu membuat emosi malah nanti ya. Jadi memang harus spek tinggi kalau untuk pembuatan form berbasis Android. Itu butuh server, butuh komputer yang speknya cukup tinggi. Nah, jadi nanti kita menggunakan browser Mozilla atau Google Chrome dan yang lainnya. Formulir kita ada di sini. Kemudian nanti ketika kita isi, maka dia akan membuat metode post atau get, gitu ya. Post atau get, pilih salah satu, get atau post, gitu ya. Kalau get nanti begitu. Get nanti dia akan memanggil action URL, kemudian dia akan memanggil query-nya apa? Insert into. Nah, setelah insert into masuk ke server, kesimpan datanya, gitu ya, kesimpan datanya. Begitu juga yang post ya, sama ya, metodenya post, HTTP header-nya ini tadi yang URL tadi. Jadi kalau bedanya, kalau get itu nanti nggak tampil kalau get itu tampil di URL, semua elemen datanya itu tampil di URL. Biasanya menggunakan dan setiap variabel itu pemisahnya dan. Tapi kalau menggunakan post, semuanya disimpan dalam header HTTP, ya, hypertext transfer protocol. Jadi semuanya ke hidden, semua variabel, elemen form, ya misalnya nomor RM, nama pasien, TGL lahir, gitu ya, semuanya itu nanti tersimpan dalam header HTTP, ya. Kemudian kirim ke server, kesimpan gitu ya. Kemudian setelah sampai ke server kesimpan, diberikan respon. Apa responnya? Terima kasih, data telah tersimpan. Nah, begitu ya. Terima kasih, data telah tersimpan. Setelah itu dikembalikan lagi ke form. Terima kasih, data sudah berhasil disimpan. Nah, gitu. Nah, konsepnya metode pengiriman datanya selalu begitu. Nah, termasuk juga pembacaan data. Pembacaan data itu berarti pencarian data, setelah ketemu masuk ke form lagi kan. Pembacaan data setelah ketemu kan dikliknya biasanya edit. Nah, setelah diedit kan masuk ke form. Nah, metodenya apa? Post atau get gitu ya. Setelah itu disimpan, klik simpan, maka ada respon lagi. Terima kasih, data telah berhasil diupdate misalnya. Kalau pembacaan data begitu. Baca, ketemu, diupdate gitu ya. Termasuk juga dihapus ya. Kalau hapus biasanya ada respon, data berhasil dihapus. Nah, selalu begitu metode pengiriman data, pembacaan data di server PHP-nya. Nah, itu teman-teman. Jadi untuk yang lainnya mungkin nanti bisa dibaca ya. Jadi ini yang model satu arah, ada pengelolaan data tadi ya, satu arah, dua arah, nanti bisa dibaca. Kita langsung ke ini aja ya. Nah, ini yang kemarin sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan 9 mengenai input text area, itu kemarin sudah ya, text area. Kemudian setiap elemen data itu nanti akan ada propertinya. Propertinya apa? Memberikan nama, tipenya apa, apakah dia string, size-nya, ukuran ukuran elemennya itu berapa gitu ya. Ukuran size-nya itu berarti bisa menampung berapa data. Bisa menampung berapa panjang data. Max length itu jumlah maksimal karakter yang bisa ditampung. Ya, kalau text size itu lebarnya, ukuran apa namanya ya. Misalnya kalau text box pengen berapa senti? Pengen 10 senti. 10 senti. Kemudian max length itu berapa karakter yang bisa disimpan di 10 senti itu? 1. Nah, nek 1 ini wagu gitu ya. Kudune nek 1 ini size-nya jangan 10 lah, paling enggak 0,5 cm. Ya, 0,5 cm. Ya, satu karakter masa 10 cm gitu ya. Kotaknya itu loh ya. Nah, nanti kita contohkan. Value checked itu nanti untuk checkbox ya, untuk checkbox. Ini untuk tag input. Nah, ini contoh penulisannya. Sebenarnya penulisannya seperti ini, teman-teman. Kalau kita mau betul-betul belajar mengenai elemen tag data menggunakan PHP PHP ya, berbasis PHP, itu seperti ini nanti. Teman-teman harus ketik manual ini ya.
seperti ini. Tapi nanti tidak usah khawatir, ini nggak kita pelajari, tidak kita pelajari seperti ini, tapi perlu tahu lah gitu. Nah, karena nanti semuanya sudah berbasis aplikasi, tinggal teman-teman menyiapkan database-nya saja. Nah, ini contohnya untuk checkbox, untuk radio button itu sebenarnya dibuatnya dengan seperti ini untuk radio ya. Radio itu yang model lingkaran, laki-laki, perempuan itu seperti ini. Jadi bisa bentuknya berbentuk bulat-bulat begitu. Itu kalau ada tag input yang modelnya radio itu, nah seperti ini, maka akan apa? Maka akan terbentuk sebuah lingkaran-lingkaran radio button. Itu untuk radio. Submit itu untuk tombol ya. Nah, contoh seperti ini ya. Ya, yang atas ini. Jadi nanti teman-teman tugasnya adalah kalau nanti saya kasih formulir kertas, kira-kira untuk nomor RM itu menggunakan text box atau combo box. Nah, nanti tinggal dipilih ya. Untuk misalnya seperti ini, pilihan yang lebih dari satu, misalnya apa komponen ya, pilihan lebih dari satu, imunisasi. Kalau teman-teman menemukan data imunisasi kan nggak mungkin dipilihnya satu saja kan, menggunakan option nggak mungkin, karena imunisasi apa yang pernah diberikan kan, berarti kan contrengan pilihan yang lebih dari satu, gitu ya. Jadi harus tepat betul, jangan sampai nanti imunisasi menggunakan option. Jangan sampai nanti imunisasi menggunakan text box, apalagi text box itu ketik manual. Ya, text box itu yang nama dan password ini ya, itu text box. Ya, itu tolong nanti betul-betul disesuaikan dengan item datanya. Nah, ini contoh yang lain lagi untuk browse upload data. Misalnya dokumen rekam medis mau diupload datanya, itu menggunakan file upload. Nanti jangan khawatir, semua elemen tag input ini nanti semuanya sudah tersedia nanti di pertemuan ke-13 ya. Hari ini kita mock up dulu. Nah, oke, ini sudah select. Ini yang select itu untuk yang drop down pilihan agama misalnya begitu ya, Islam, Hindu, Buddha misalnya begitu. Nah, itu menggunakan select ya. Nah, oke, seperti itu kita masuk ya sekarang ke mock up. Jadi teman-teman nanti silakan masuk ke psikologi ya, masuk ke psikologi. Ya, ini mata kuliah yang saya ajar di sini. Saya pilih dulu. Nah, masuk ke pertemuan hari ini. Ya, presensi ya. Jangan khawatir bagi yang mungkin ketinggalan tadi di awal, ini sudah saya rekam. Nah, ini ada mockup ya. Mockup ini tolong teman-teman download, kemudian diinstal. Nah, kemudian diinstal. Kemudian saya akan contohkan bagi yang sudah menginstal untuk penggunaan mockup ya. Saya ketik dulu mockup. Sebentar. Jadi teman-teman bisa Oke, ini ya. Ada mockup di sini, gambar mockup. Saya jalankan dulu aplikasinya. Nah, ini sedang proses. Ya, oke. Saya kenalkan dulu untuk mockup ya. Jadi ini teman-teman, di project mockup ini untuk desain pembuatan prototype ya, pembuatan prototype tadi untuk membuat desain awal dulu, nanti yang bisa kita sodorkan ke programmer atau ke pengguna dulu, nanti kira-kira seperti ini, responnya begini gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan all di sini, ada di page all itu berarti semua yang berkaitan dengan komponen-komponen seluruhnya ya, ada kalender, ada button bar ya, grafik dan seterusnya, itu teman-teman bisa gunakan, atau teman-teman bisa memilih bagian-bagian yang spesifik ya, komponen yang mau digunakan, elemen formulir yang mau digunakan,
bisa dipilih yang secara spesifik, misalnya aset itu isinya apa di sini. Tapi kalau teman-teman fokus ke form, berarti pilihnya yang form saja. Nah, di bagian form. Nah, oke, kita mulai dulu. Misalnya saya punya contoh formulir. Nah, saya punya contoh formulir ini. Formulir apa tadi ya? Misalnya ini resume medis rawat inap. Oke, resume medis rawat inap. Ini saya buka. Saya akan bertanya ya, mulai siap menjawab ya. Oke, ini saya zoom. Entah desainnya nanti seperti apa, tapi teman-teman harus rancang dulu ya. Ini kan sangat kompleks sekali ini formulir ini ya. Nah, kira-kira kita akan mendesain formulir resume medis rawat inap ini seperti apa? Apakah tata letaknya juga akan mengikuti seperti ini di formulir elektronik, atau mungkin ada yang mau membuat sketsa yang lain gitu? Bagaimana? Yang jelas pastikan end user-nya enak ya. Yang jelas pastikan bahwa end user-nya itu nyaman gitu, melihat menggunakan formulir kita nanti gitu ya. Jangan sampai nggak nyaman. Gitu. Nah ini contohnya. Misalnya, oke, kita langsung buat ya. Kita kalau kita identifikasi di bagian atas ini adalah judul form, kemudian ada identitas pasien, kemudian di bawahnya itu ada diagnosis akhir, diagnosis utama, kemudian ada diagnosis sekunder dan seterusnya. Itu bisa kita kelompok-kelompokkan sebenarnya ya. Kemudian di bawahnya lagi ada riwayat alergi, keluhan dan seterusnya. Nah, ini kalau kita buat dalam satu layar komputer, coba kita lihat dalam satu layar komputer mungkin nggak muat gitu. Maka mungkin kita bisa membuatnya dalam beberapa page gitu ya. Misalnya saja untuk identitas sampai dengan prosedur ya, tindakan ya, di prosedur itu mungkin satu bagian. Jadi kita akan membuat kelompok ini identitas sampai ini adalah satu bagian, satu page gitu ya. Berikutnya adalah page kedua yang bagian bawah nanti kita bisa jadikan page 3 dan seterusnya. Kita hanya contoh saja dulu, nanti tergantung teman-teman silahkan untuk membuatnya. Nah, bagaimana untuk membuat page? Itu teman-teman bisa membuat field cell di sini. Field set ya, field set. Nah, ini bisa membuat grup seperti ini ya. Kalau ingin menghapus, teman-teman bisa klik delete saja. Jadi cara memasukkan ke dalam sini tinggal di-drag, kemudian dilebarkan, dikecilkan, itu sama seperti kita membuat gambar. Kalau ingin menghapus, di delete saja. Nah, kemudian ada misalnya tadi kita ingin membuat pix ya. Nah, pix itu kita bisa geser ke kanan, sepertinya ini bukan. Pix itu ada di kontainer ya, pix itu ada di kontainer di sini. Nah, misalnya teman-teman ini bisa membuat seperti ini. Nah, jadi contohnya di sini. First step 1 itu nanti untuk identitas. First step 2 nanti untuk tadi informasi keluhan-keluhan tadi. Nah, jadi ini coba kita lihat dulu ya. Bentuknya seperti ini. Ini kita perbesar. Ya, sebentar. Kita bisa perbesar dulu. Ya, oke. Kita bisa perbesar dulu seperti ini. Nah, bagian atas ini kita bisa pilih untuk first step itu identitas. Kemudian di bagian sini bisa saja tadi bagian hasil resume atau pemeriksaan. Hasil pemeriksaan. Maaf, jatuh. Ya, oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini hasil pemeriksaan, kemudian yang
tab 3-nya kita isi misalnya tadi ya, kumpulan-kumpulan diagnosisnya mungkin kan bisa lebih dari satu. Diagnosis, kemudian di sini adalah tindakan atau prosedur. Tindakan. Nah, jadi nanti akan keluarnya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi kalau nanti diklik identitas, di sini adalah kok informasi mengenai identitas. Isinya apa? Ya kita tinggal isikan. Misalnya yang pertama kan tadi nomor RM. Nomor RM kita cari komponennya apa yang paling tepat untuk nomor RM itu text input atau text box. Nah, tulis di sini. Kemudian teks labelnya kita isi teks label bisa menggunakan teks di sini ya, teks. Ini sorry terlalu lebar kalau yang teks ini nggak jadi pakai ini. Kita hapus label yang model label itu ini ya, label sorry ya, ini label kita isi apa? Nomor RM gitu ya, nomor RM. Nah yang saya maksud size itu ini loh, yang size ya, ini size ini. Kalau nomor RM itu 6 digit ya jangan terlalu ke kanan gitu ya, ini aja cukup gitu ya. Kemudian label yang kedua kita masukkan di sini nama pasien. Nama pasien. Oke ya, jadi ini baru sekali lagi desain, baru prototipenya. Ya, seperti ini kita geser lagi ke kanan yang rapi. Karena keberhasilan sebuah pekerjaan itu ditentukan dari perencanaan. Gagal merencanakan berarti gagal merencanakan kegagalan, gitu ya. Gagal merencanakan kegagalan gitu. Nah, seperti ini. Kemudian yang lain lagi apa? Berikutnya misalnya tanggal lahir. Atau jenis kelamin dulu ya. Jenis kelamin. Nah, jenis kelaminnya berarti kan tidak menggunakan text box ya. Kalau menggunakan text box nanti ditulisnya kan bisa L kecil, L besar. Malah jangan-jangan diisinya P gitu ya. Jadi harus kita tentukan menggunakan misalnya di sini ya ada komponennya gitu ya. Nah, kita geser ke kanan untuk bisa menggunakan radio ya, bisa menggunakan radio laki-laki dan perempuan. Nah, pertanyaannya kalau ada orang ke rumah sakit tidak untuk belum tahu jenis kelaminnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, ada seorang bayi yang mungkin jenis kelaminnya nggak punya, hidup gitu ya. Jenis kelaminnya kan belum diketahui. Berarti kan mestinya jenis kelaminnya tidak hanya laki dan perempuan. Gitu kan, kalau identitasnya belum tahu. Jadi mestinya jenis kelamin itu menurut standar data kesehatan tidak hanya laki-laki dan perempuan loh ya. Nah, kita siapkan berarti di sini combo box. Misalnya apa? Laki-laki, perempuan, belum diketahui misalnya. Misalnya seperti ini. Nah, kita kalau sudah tinggal kita klik ke bawah. Nah, otomatis nanti seperti ini. Jadi di prototipe itu seakan-akan gitu ya. Ini belum bisa dipilih nanti kalau kita jalankan belum bisa ya. Ini baru di bagian identitas ya, ini bagian identitas gitu ya. Hasil pemeriksaan nanti udah lagi. Nah, dan seterusnya, misalnya agama juga sama. Agama itu berarti pakainya ini agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita klik. Kemudian kita kasih label di sebelah kanannya, boleh urut, boleh tidak ya. Di kanan ya. Mana tabel lagi? Label, labelnya di sini. Ya, klik di sini label. Nah, mungkin posisinya ini karena terlalu mestinya kan posisinya ada di sini ya kan, ini nanti laki-laki perempuan itu nggak kelihatan gitu ya. Nggak, maksudnya ini nanti kan jadi satu dengan yang di laki-laki. Nah, ini jaraknya lebar nggak apa-apa, tapi nanti oleh programmer pasti akan digeser ke atas gitu ya. Agama ini. Sorry. Lagi agama.
Nah, tinggal nanti kalau sudah semua teman-teman selesai, tinggal dikasih tombol apa? Button. Tombol buttonnya di sini. Tombol buttonnya di sini tulisnya apa? Simpan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi tugas teman-teman itu adalah harus memastikan bahwa elemen data yang ada di sini, control form yang ada di sini, itu pastikan benar sesuai dengan jenis datanya. Kalau datanya itu pilihan, ya usahakan menggunakan text box, option button ya. Kalau option button itu pilihan yang mungkin hanya satu atau dua, laki-laki, perempuan, ya, tidak, itu option button. Radio button ya. Atau sama ya, option button atau radio button sama, option itu yang lingkaran. Tapi kalau pilihannya lebih dari dua, misalnya agama, ya, agama itu ada 5 pilihan itu ya. Ada 5 pilihan. Maka itu sebaiknya diisi, dipilihnya menggunakan drop down, combo box. Nah ini kalau paling atas tadi mau kita isikan pilih, lebih manis kasih gini, pilihlah, pilih. Nah gini ya, ini lebih manis lagi. Nah ini ya, jadi pilih, silahkan dipilih gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi ini seakan-akan memang formulir elektronik ya, karena ini masih bentuknya prototipe, maka nanti setelah hasil prototipe ini disodorkan ke IT tinggal niru apa yang kita inginkan. Ini baru identitas loh ya, belum formulir-formulir yang kompleks, misalnya apa? Formulir pemeriksa, formulir apa itu yang agak kompleks, misalnya pemeriksaan fisik itu ada gambar-gambarnya kan, ada gambar skeletonnya ya, gambar anatomi tubuhnya kan ada itu. Nah, bagaimana itu disajikan di sini. Nah, nanti silakan teman-teman dieksplorasi. Karena saya sudah minta teman-teman membuat kelompok ya di pertemuan hasil akhirnya nanti tugas kelompok itu adalah membuat satu formulir yang tingkat kesulitannya agak menengah ke atas gitu. Jangan membuat formulir KIB, itu terlalu mudah. Sekarang sudah nggak ada KIB ya. Atau kartu berupa tetap ada. Cube ya, Cube itu sudah nggak ada gitu ya. Jangan formulir-formulir yang sederhana, formulir yang mungkin tingkat kesulitannya agak tinggi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, pengenalan mockup. Yang lain mungkin ada grup ya, ini ada grouping begini. Ini grouping itu sebenarnya untuk ngegroup satu elemen. Misalnya tadi, ini kan tadi kurang misalnya kita lebarkan, karena layar kita kan biasanya bentuknya landscape. Nah, di bagian sini mungkin kita group. Kita kasih apa namanya? Kelompok gitu ya. Nah, saya saja begini ya. Nah, di bagian identitas tadi mungkin kita tempelkan juga di sini frame ya, frame biar lebih manis. Biar lebih manis gitu ya. Grup apa? Ini mungkin bagian pemeriksaannya. Atau apalah yang lain ya, atau mungkin tadi disampaikannya di hasil pemeriksaan ya. Dulu pernah saya lihatkan kayaknya di mata kuliah lain kan, EMR atau apa yang dari luar negeri itu kan desainnya cukup menarik sekali itu. Menurut saya bagus sekali itu ya. Nah, ini ada jadi penggunaan grup ini nanti biasanya untuk elemen-elemen data yang satu karakter data, kesamaannya datanya memiliki karakteristik yang sama. Misalnya hasil pemeriksaan itu kan bisa dalam satu bagian, identitas itu satu grup gitu ya, satu grup. Kemudian yang lain lagi ini ada untuk tanggal lahir ya, ini ya, ini tadi untuk tanggal lahir. Nah, ini untuk tanggal lahir misalnya 12 tanggal ya. Nanti dia tinggal berikan apa labelnya di sini. Nah, ini tidak muat kan ini tadi. Jadi kalau tidak muat ya bagaimana rancangannya pokoknya teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman bisa membuat rancangan yang paling bagus ya. Karena ini di bagian bawah kan kita masih ada sisa space gitu ya. Nanti bisa ditaruh di bawahnya aja. Ini hanya sekedar contoh.
Jadi bagaimana kita memanfaatkan ini mockup untuk desain tanggal lahir. Oke. Nah, seperti ini. Nanti kalau sudah teman-teman bisa cetak dalam bentuk PDF atau kalau di tugas saya itu saya mintanya disajikan dalam video saja. Jadi proses pembuatannya ini direkam sedikit, nanti di mix ya, di mix dengan video teman-teman yang lain sampai ke hasil akhir dari mockup ini dalam bentuk apa? Aplikasi database formulir elektronik yang betul-betul bisa digunakan untuk entry data. Kemudian yang perlu saya kenal komponen lain yang belum saya berikan apa ini di sini, text area ya, misalnya text field. Nah, ini text field ini biasanya untuk catatan yang text field itu yang agak gede ya, misalnya untuk alamat itu RT RW atau keluhan gitu ya, itu text area. Nah, untuk text area ini biasanya untuk data yang di entry-nya isiannya lebih dari beberapa baris. Saya hapus dulu aja. Text area itu biasanya untuk data apa ini? Kalau di gambar ini text area itu keluhan saat masuk itu disajikannya dalam text area ya. Contoh saja ya. Ini tidak saya masukkan ke bagian-bagian tadi, misalnya keluhan. Jadi keluhan itu kan ketik agak banyak. Nah, belum lagi nanti kalau kita bicara soal desain formulir elektronik itu kita bisa menggunakan voice gitu ya. Kita bisa menggunakan transkrip gitu ya. Misalnya saya punya contoh misalnya beberapa pertemuan sebelumnya kan saya menyampaikan beberapa alat yang bisa digunakan untuk integrasi inputan data ke formulir. Misalnya menggunakan apa? Misalnya menggunakan RFID, kemudian menggunakan mikrofon. Nah, ini misalnya saja, ini saya menggunakan speech ya, speech dalam bahasa misalnya ini transkrip ya. Transkrip ini saya bisa memanfaatkan untuk pengetikan secara otomatis ya di laptop yang kita punya. Izinkan. Halo, selamat siang. Nah, ini kan keluar ya. Halo, selamat siang. Sudah pada makan atau belum? Sudah pada makan atau belum? Nggak usah ngetik nanti dokter. Nah, seperti itu ya. Nah, maksudnya di contoh layar yang teman-teman dilihat ya. Itu saya ngomong apa aja, ya, bicara apa saja di sini diketik oleh si transkrip ini ya. Nah, seperti ini. Ini kalau diintegrasikan dengan formulir elektronik, dokter nggak perlu ngisi, ngetik pakai manual, pakai keyboard gitu loh ya. Itu menarik ini. Ya, jadi silakan ini teman-teman kembangkan. SDK-nya ada ya, SDK untuk membuat seperti ini. Nah, kalau sudah ini biasanya di copy kalau saya copy, kemudian saya pindah ke Word. Nah, kan seperti ini. Biasanya kemudian dipindah ke Word-nya. Tapi kalau bisa, itu kan keluar kalau bisa. Keluar lagi gitu ya. Nah, kalau di enter, ya halo ya. Jadi dokter, misalnya ada pasien yang mengeluh tinggal kasih mikrofon aja. Keluhannya apa Mbak? Perut saya mual. Sejak 2 hari yang lalu dok, kemudian mual itu saya ternyata BAB-nya encer. Itu kan keluar semua di layar saya, gitu ya. Kelihatan ya teman-teman ya.
ini transkrip ya, voice to transcript ya, model transkrip seperti ini itu luar biasa begitu ya. Jadi mestinya teman-teman bisa manfaatkan teknologi ini untuk integrasinya dengan formulir elektronik. Jadi keluhan ini nanti nggak perlu lagi di apa namanya, di ketik gitu ya. Ini layar saya kelihatan ya yang mock up. Nggak kelihatan, Pak. Oh alah, dari tadi. Hilang, Makanya Pak. ini, oh hilang ya. Bentar. Sudah share screen tadi. Oke, sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.